Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diizinkan untuk memaparkan PDD UKT PT saya pada unsur pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan dengan metode delivery interaction dan assessment. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Apoteker Rifda Nauvalina. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Farmasi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Bidang keahlian saya atau rumpun ilmu saya adalah farmakologi dan farmasi klinis. Farmakologi dasar atau mata kuliah yang nanti akan saya sampaikan di video pembelajaran saya, ini adalah mata kuliah untuk semester 2, kemudian bebannya 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Untuk mengampu farmakologi dasar, saya tim teaching, saya sendiri, Rifda Novalina, dan partner saya yaitu Ibu Heni Stioningsi. Untuk deskripsi mata kuliah dari farmakologi dasar, yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep dasar dari farmakologi. Yang kedua adalah nasib obat dalam tubuh atau farmakokinetik. Nanti yang akan saya jelaskan ya untuk video pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip aksi obat, yang keempat adalah kinetika aksi obat dengan reseptor, dan yang kelima adalah aksi farmakologi obat-obat yang termasuk dalam berbagai penggolongan obat yang sering digunakan pada terapi. Untuk kemampuan akhir mahasiswa yang harus dicapai, yaitu yang pertama, mahasiswa ini harus mampu menjelaskan tentang konsep dasar farmakologi, kemudian menjelaskan tentang prinsip aksi obat, menjelaskan tentang nasib obat dalam tubuh yang dalamnya nanti ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menentukan yang pertama interaksi obat dengan reseptor, kemudian aksi farmakologi obat-obat yang termasuk dalam berbagai penggolongan obat yang sering digunakan pada terapi. Yang ketiga adalah prinsip aksi obat dalam tubuh. Untuk pokok bahasan atau materi pembelajaran pada mata kuliah farmakologi, yang pertama adalah konsep dasar farmakologi, yang kedua nasib obat dalam tubuh, nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kerja obat, yang keempat adalah interaksi obat dengan reseptor, yang kelima ada aksi obat analgesik, inflamasi, dan antihistamin, dan yang terakhir terkait dengan aksi obat yang bekerja pada sistem syaraf otonom, sistem syaraf pusat, kemudian sistem kardiovaskular, dan juga sistem endokrin. Untuk sistem pembelajarannya, luring atau tatap muka langsung di kelas, kemudian daring dengan sinkronus via Zoom meeting atau Google Meet, kemudian yang ketiga daring asinkronus via e-learning dan juga WA group. Untuk metode pembelajarannya ada kuis, ceramah atau kuliah, diskusi, dan tugas. Untuk kuis ini biasanya saya berikan sebelum dan setelah saya memberikan materi perkuliahan untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi, atau pemahaman mahasiswa itu sejauh mana. Dan kuis ini biasanya bisa berupa game atau juga tanya jawab langsung. Kemudian yang kedua adalah ceramah atau kuliah, ini penjelasan seperti biasa ya, penjelasan materi seperti biasa. Yang ketiga ini diskusi, bisa tanya jawab, sharing, atau memberikan masukan. Kemudian yang keempat adalah tugas. Kemudian interaksi dengan mahasiswa biasanya saya lakukan dengan Zoom meeting itu kalau misalkan masih di dalam pertanyaan atau sharingnya itu masih di dalam jam perkuliahan. Jika di luar itu biasanya bisa disampaikan via WA group. Dan biasanya ketika pertanyaan jawabannya itu terlalu panjang, saya voice note di WA group. Kemudian untuk sistem penilaiannya, ada tugas 20%, kemudian lain-lain 20%. Ini terdiri dari kuis, keaktifan dalam kelas, dan juga diskusi. Kemudian ada UTS 30% dan UAS 30%. Dan sistem penilaian ini sudah sesuai dengan SIMA, atau kalau di kampus kami sudah menggunakan SIMA. Kemudian ini juga sudah sesuai dengan LPS. Untuk akses materi pembelajaran, ya bisa dari buku referensi apa saja, cuman di sini kami sudah, atau saya sendiri sudah menulis buku ajar farmakologi yang mana untuk membuat mahasiswa lebih mudah mempelajari terkait dengan farmakologi, karena memang kami sudah rangkumkan dari berbagai buku referensi. Kemudian e-learning, ya biasanya materi juga kami upload ke e-learning, dan juga ada WA group juga. Saya kira cukup sekian untuk pemaparan dari RPS saya
terkait dengan mata kuliah farmakologi dasar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rekaman video pengajaran saya pada mata kuliah farmakologi dasar semester 2 dengan tema nasib obat dalam tubuh atau farmakokinetik pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah farmakologi dasar ya. Apa kabar semuanya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah makan siang ya? Ya, ada yang belum? Oke, belum, nanti bisa ke rumah Bu Rifda ya setelah mata kuliah ini. Oke ya, kita mulai dulu untuk kuliah farmakologi dasar pada siang hari ini. Jadi seperti biasa, silahkan mengisi absensi di di chat Zoom ya. Ini chat Zoom sudah saya kirimkan untuk absensinya bisa diisi. Ya, seperti biasa sambil mengisi absensi, kita kuis dulu. Bentar ya, kita lakukan kuis seperti biasa untuk farmakologi dasar. Oke, untuk linknya akan saya kirimkan lewat chat Zoom juga. Silahkan teman-teman bisa langsung memulai kuisnya. Oke, langsung bisa join teman-teman. Yang lain silahkan langsung bisa masuk ya. Oke, ayo bisa diisi. Kalian bisa mengukur sendiri tadi ya, terkait dengan kuis yang sudah Bu Rifda kasih, itu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Materi hari ini yaitu tentang, atau pertemuan kedua ini yaitu tentang nasib obat dalam tubuh atau farmakokinetik ya. Mungkin ada sebagian yang sudah membaca terkait ini ya, dan ada juga yang belum membaca terkait ini ya. Langsung saja saya jelaskan untuk nasib obat dalam tubuh atau biasanya disebut dengan farmakokinetik. Di kuisnya ya sudah kita lewati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur nanti ya ketika kalian sebelum mendapatkan materi ini dan sesudah mendapatkan materi ini. Apakah ada perbedaan gitu ya. Oke, langsung aja kita menuju ke materinya. Jadi, apa sih yang terjadi pada obat setelah masuk ke dalam tubuh kita? Kita harus tahu ya. Kita nggak hanya mengenal obat itu bisa bikin sembuh loh, kalau farmasis kan gitu ya. Setelah minum obat kita langsung sembuh. Nah, ternyata di situ ada beberapa fase yang terjadi setelah obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ada 3 macam fase. Di sini ada fase farmasetik, kemudian ada fase farmakokinetik, dan ada fase farmakodinamik. Oke, mari kita lihat ya. Jadi masing-masing fase itu tujuannya untuk apa saja sih, kemudian apa saja sih proses yang terjadi pada tiap-tiap fase ini. Ketika obat diberikan ya, ini dia terjadi fase farmasetik ya. Di sini ada sediaan ya, lebih ke sediaan bagaimana sifat fisikokimia dari obat tersebut, itu fase farmasetik. Kemudian yang kedua adalah fase farmakokinetik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Di situ ada absorpsi, kemudian distribusi, ada metabolisme, ada ekskresi. Kemudian yang ketiga ada farmakodinamik. Farmakodinamik ini adalah ikatan antara obat dengan reseptor, atau obat itu gimana obat itu bereaksi atau berinteraksi dengan reseptor. Nah, biasanya untuk farmakokinetik itu dikenal dengan apa sih yang dilakukan tubuh itu terhadap obat ya. Tapi kalau farmakodinamik, apa sih yang dilakukan obat terhadap tubuh kita? Jadi kebalikannya. Setelah 3 fase ini terlewati, maka akan timbullah yang namanya efek, gitu ya.
Kemudian farmakokinetik seperti yang sudah disebutkan di slide awal tadi itu terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk absorpsi sendiri ini taken into the body. Artinya apa? Artinya obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu adalah absorpsi. Kemudian untuk distribusi move into various tissue. Artinya apa? Artinya obat itu berpindah melalui jaringan yang satu ke jaringan yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian metabolisme ini adalah change into a form that can be excreted. Artinya bagaimana sih obat itu dapat dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Gimana caranya? Yaitu dengan mengubah bentuk dari obat itu menjadi lebih larut air sehingga dia bisa diekskresikan melalui urin. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ekskresi itu remove from the body. Jadi dikeluarkan dari dalam tubuh, itu ekskresi. Jadi obat ini biasanya dia diekskresi lewat urin itu jika dia larut air, ya. Itu sebagian besar obat seperti itu. Tetapi kalau dia diekskresikan lewat feses, berarti dia tidak larut dalam air. Nanti teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan, langsung bisa ditanyakan ya. Tidak perlu menunggu selesai. Atau memang kalau belum ada pertanyaan, nanti setelah selesai juga tidak masalah. Nah, ini adalah human body atau sistem kontainer yang saling terhubung. Ini diibaratkan itu kayak tubuh manusia. Gambarannya seperti itu ya. Jadi di sini itu ada kontainer. Kalau di tempat kalian nyebutnya apa ini? Tong, tangki atau apa ini? Trim tuh. Apa? Dream. Dream ya. Oke lah, dream ya. Jadi ini tuh biasanya dream ya atau tangki ini itu biasanya digunakan untuk menampung air hujan ketika kemarau, gitu ya. Jadi ini ada tangki 1, tangki 2, tangki 3, dan tangki 4. Nah, pada tangki 1 ini dia langsung berhubungan dengan talang air yang ada di atas. Jadi kalian itu mengibaratkan ini tuh kayak tubuh gitu ya, tubuh kalian ketika menerima obat, gitu ya. Nah, yang tangki 1 ini adalah kompartemen tubuh atau biasanya kita sirkulasi darah kita ya, karena kan kalau obat itu masuk itu langsung ke dalam sirkulasi darah yang mengalirkan ke seluruh bagian jaringan yang ada di tubuh kita. Nah, ini juga gitu, tangki 1 mendistribusikan ke tangki 2, ke tangki 3, ke tangki 4. Jadi yang penting semuanya itu bisa terdistribusikan setelah obat itu masuk ke dalam tubuh atau setelah air masuk ke dalam tangki 1. Nah, kalian kalau bisa lihat di sini ya, di sini ada pipa juga di tangki 1 ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan air tadi. Ya, sama halnya dengan tubuh. Ketika dia sudah masuk ke dalam sirkulasi darah, dia harus mampu mengalirkan atau mendistribusikan ke kompartemen-kompartemen atau ke jaringan-jaringan yang lainnya. Supaya apa? Supaya obatnya itu sampai pada site of action-nya atau pada titik tangkapnya. Untuk jaringan mana ya? Misalkan ini yang sakit di jaringan 1 atau di jaringan 2, jaringan 3, berarti dia harus bisa sampai ke jaringan 3 tersebut. Makanya untuk proses distribusi itu tidak mudah. Ya, obatnya itu harus bisa apa? Harus bersifat bisa menembus dari membran karena di setiap jaringan itu ada membrannya. Gimana caranya? Lah makanya tadi ada fase farmasetik. Ya, jadi pembuatan obat itu tidak semudah tiba-tiba bikin obat aja deh, obat demam deh, obat A B C D, enggak. Tetapi ya obat itu nanti itu ketika sudah masuk dalam tubuh, apakah bisa dia larut dengan lemak ya? Supaya apa? Supaya bisa menembus apa tadi? Menembus bariernya, membran barier. Kemudian kalau dia sudah menembus membran barier, apakah dia bisa diekspresikan? Gimana caranya bisa diekspresikan? Dia harus bisa diubah dalam bentuk larut air. Kemudian proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi ini dia tidak terjadi secara beruntut. Jadi absorpsi dulu, distribusi dulu, enggak. Tapi bisa saja terjadi secara bersamaan. Dan ini bisa selain dia diabsorpsi, dia juga langsung dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ini artinya proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ini dia terjadinya secara simultan, bukan secara berurutan. Gitu ya teman-teman, paham ya sampai di sini ya? Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian absorpsi. Ya. Absorpsi itu dia terjadi secara apa gitu ya? Bisa dengan pasif transport ya atau transport pasif.
Nah, untuk transport pasif ini dia tidak membutuhkan energi, biasanya dengan metode difusi. Kemudian yang kedua dengan active transport, dia membutuhkan energi biasanya untuk elektrolit ya. Kemudian pinositosis, a cell engulf the drug. Jadinya selnya ini menelan obat tersebut. Biasanya terjadi pada vitamin A, D, E, dan K. Ya, jadi bagaimana sih obat dapat diabsorpsi? Yaitu dengan 3 cara ini. Bisa pasif transport, bisa aktif transport, dan bisa dengan cara pinositosis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Di sini ada sifat fisikokimia obat, ada sifat anatomi dan fisiologi dari saluran cerna, dan ada faktor-faktor lain. Untuk fisikokimia obat di sini ada kelarutan obat. Jadi obat yang larut dalam air ya, maka larutannya juga akan lebih cepat dan menembus membran selnya akan lambat karena membran sel tadi sifatnya lipofilik ya, suka dengan lemak ya, bukan suka dengan air atau bukan hidrofilik. Parameternya bisa dilihat dari koefisien partisi atau log P ya. Jadi ini log P ini menunjukkan perbandingan kelarutan antara lipid di dalam lemak, kelarutan lipid di dalam lemak. Jadi semakin besar log P-nya maka dia akan semakin lipofilik, semakin mudah untuk menembus membran sel tadi. Kemudian nilai pKa obat, semakin besar nilai Ka-nya maka akan semakin bisa untuk terionisasi. Kalau dia semakin terionisasi, maka dia sukar untuk diabsorpsi. Kemudian ukuran partikel obat. Jadi ukuran partikelnya kalau kecil, maka dia akan semakin mudah menembus membran atau mudah diabsorpsi. Sifat anatomi dan fisiologi saluran cerna. Yang pertama ada pH saluran cerna. Jadi obat yang bersifat asam lemah akan lebih terionisasi pada suasana basa. Kemudian sebaliknya, kalau obatnya bersifat basa lemah, maka akan terionisasi pada suasana asam. Nah, itu artinya apa? Artinya semakin obat kurang bermuatan atau tidak terionisasi, maka dia semakin mudah untuk menembus membran. Tetapi kalau dia bermuatan atau dia terionisasi, maka dia akan semakin susah malah untuk menembus membrannya. Ya, kemudian luas permukaan ya tadi ya yang saya sampaikan, ketika luas permukaannya besar berarti dia apa? Dia akan semakin susah juga. Nah, soalnya kan dia juga luas permukaannya terlalu besar. Kemudian ada ketebalan membran, motilitas saluran cerna, dan di sini juga ada Vespas effect. Jadi Vespas effect ini obat setelah diabsorpsi di usus akan melalui sistem enterohepatik. Jadi sebagian obat ini sudah melalui metabolisme, sehingga apa? Kalau sudah pernah di metabolisme, dia efeknya juga akan berkurang, alias absorpsinya juga, jumlah obat yang bisa diabsorpsi juga berkurang, karena dia tadi sudah melalui proses yang namanya metabolisme. Kemudian ini adalah faktor lain, ada nyeri dan stres, ini mengurangi aliran darah, kemudian mengurangi pergerakan saluran cerna sehingga terjadi retensi gaster. Kemudian yang kedua, makanan tinggi lemak, ini menghambat pengosongan lambung dan juga memperlambat waktu dari absorpsi obat. Yang ketiga ada faktor bentuk obat, ini absorpsinya dipengaruhi oleh formulasi obat seperti tablet, kapsul, sustained release ya. Jadi semakin bentuk obatnya tablet gitu ya, maka dia akan semakin lama. Tapi kalau intravena ya dia cepat karena langsung ke pembuluh darah gitu ya. Kemudian kombinasi dengan obat lain, ini interaksi suatu obat dengan obat lain dapat meningkatkan atau memperlambat tergantung jenis obatnya. Ya. Kemudian untuk distribusi. Jadi distribusi yang pertama ada go with the flow. Ini akan lebih cepat pada obat dengan blood flow-nya itu lebih tinggi. Jadi kalau aliran obatnya lebih tinggi, maka distribusinya juga akan semakin cepat ya. Kemudian infiltration, ya di sini artinya obat yang sifatnya larut lemak akan lebih mudah untuk melintasi membran sel karena di sini membran sel itu bersifat lipofilik. Sama halnya dengan yang otak ya, ada BBB atau blood-brain barrier itu juga sifatnya larut lemak. Kemudian bonding, bonding ini artinya obat itu banyak enggak yang terikat dengan protein. Jadi obat yang bisa menimbulkan efek
adalah obat bebas atau obat-obat yang tidak terikat dengan protein. Kalau dia terikat dengan protein, otomatis dia tidak akan menimbulkan efek. Ya, jika banyak obat yang terikat dengan protein, maka efeknya juga akan menurun. Ya. Kemudian untuk metabolisme, bagaimana sih obat itu bisa dimetabolisme? Yang pertama, inactive metabolite. Jadi obat ini akan diubah dari bentuk aktif ke bentuk yang tidak aktif, kemudian diekspresikan dari dalam tubuh, itu inactive metabolite. Kemudian yang kedua ada active metabolite, atau obat ini dapat menimbulkan efek farmakologis. Ya, jadi setelah obat itu melalui proses metabolisme, ya, dia kan masih dalam bentuk lain ya, tetapi dia ini masih aktif. Ya. Yang ketiga ada prodrug, ini adalah obat tidak aktif menjadi aktif setelah metabolisme terjadi atau setelah di metabolisme. Kemudian terjadinya metabolisme ini di liver ya mayoritas, kemudian plasma, kidney atau jantung, kemudian intestin, membran atau membran usus. Faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Yang pertama disease atau penyakit ya. Gangguan liver. Kenapa kok gangguan liver bisa menyebabkan metabolisme terganggu? Karena kebanyakan metabolisme itu terjadi di liver ya. Yang kedua gagal jantung atau heart failure. Jadi ada volume darah yang dipompa ke jantung itu akan mengalami penurunan ya, mempengaruhi metabolismenya juga karena ini kan gagal jantung ya. Jadi volume yang dipompa akan menurun juga. Kemudian genetik. Jadi masing-masing orang itu berdasarkan genetiknya berbeda-beda. Meskipun obatnya sama, ada yang di metabolismenya lebih cepat, ada yang di metabolismenya lebih lambat. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini stres ya yang dimaksud. Bisa stres fisik, bisa stres psikis. Ini juga dapat memperlambat metabolisme juga. Kemudian yang terakhir ada usia bayi. Kalau bayi itu kan karena memang kita membahasnya terkait dengan metabolisme, makanya organnya juga metabolisme ya. Jadi fungsi liver itu pada bayi itu belum optimal. Akhirnya apa? Metabolismenya juga belum secepat orang dewasa. Kemudian geriatri. Geriatri juga sama, ukuran livernya itu lebih kecil, jadi blood flow-nya itu lebih sedikit. Jadi jumlah enzim yang ada di liver untuk memetabolisme obat itu jumlahnya juga lebih sedikit. Jadi metabolismenya lebih lambat. Nah, ini untuk ekskresi. Jadi ekskresi ini sebagian besar ada di ginjal. Kemudian dia dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian lainnya bisa terjadi di paru-paru, kelenjar eksokrin, kulit, kemudian saluran intestin. Ini ada beberapa istilah ya, beberapa istilah dalam farmakokinetik, kalian pasti juga tahu ya. Kalau memang sebelumnya sudah pernah belajar, tadi ada beberapa yang jawabannya sudah lumayan ya, ada yang benar-benar juga. Yang pertama ada waktu paruh, half-life. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal obat tersebut. Kemudian yang kedua ada steady state. Jadi ini terjadi apabila laju pemberian obatnya itu sama dengan laju ekskresi dari obat. Kemudian bioavailabilitas atau ketersediaan hayati, ini berapa jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi. Kemudian ada onset. Onset ini adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Dan yang terakhir ada durasi atau lama obat menghasilkan suatu efek. Mungkin sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Bu Rifda izin bertanya. Oke. Jika sedang diet kemudian minum obat, apakah diet itu nanti mempengaruhi metabolisme obat atau atmanya itu Bu dalam tubuh? Terima kasih. Ya, diet tergantung ya. Tadi dietnya apa? Diet itu kan artinya kan diet karbo. Berarti kan dia makan karbohidrat gitu ya, akan nambah karbohidrat. Tergantung jenis makanannya itu apa. Apakah dia akan mengganggu? Otomatis dia akan mengganggu karena tadi ya berpengaruh pada tadi ya faktor yang lain tadi, anatomi, fisiologi, saluran cerna. Mungkin motilitas ususnya ya, atau pengosongan lambungnya. Nah, gitu. Begitu Mbak Yurista. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Halo? Sudah. Oke, silahkan.
Sudah izin bertanya, Ya, silahkan. bagaimana proses absorpsi di dalam tubuh itu terjadi dan apakah semua obat itu mengalami absorpsi? Terima kasih, Bu. Ya, jadi absorpsi ya. Absorpsi tadi kita mungkin bisa letakkan di sini. Oke ya. Absorpsi obat masuk ke dalam tubuh. Gimana sih obat masuk ke dalam tubuh? Lah, ini dari fase tadi ya pertama. Memang absorpsi itu terjadi di farmakokinetik, tetapi ketika obat masuk ke dalam tubuh, dia ini kan ada fasenya ya. Ya, dia masuk ya untuk diabsorpsi. Lah, itu melewati apa? Tadi sirkulasi darah kita. Tergantung apa yang dituju. Ya obat dia mengalami absorpsi tentunya ya. Tergantung yang dituju apa. Ternyata kok aku pakainya paracetamol ya. Itu untuk apa? Ditujukan untuk apa? Antipiretik. Misalkan inflamasi, obat antiinflamasi ditujukan untuk antiinflamasi. Inflamasinya di mana? Dia akan berikatan dengan reseptor untuk menuju apa? Menuju site action-nya. Gitu ya. Baru bisa. Makanya diibaratkan dengan ini. Nah, obat itu harus bisa ini tadi berpindah dari atau terdistribusi dari tangki satu ke tangki yang lain, tergantung kok antiinflamasi misalkan di sini ya di tangki nomor 3 lah obat akan mencari aksinya sampai ke tangki nomor 3. Caranya gimana ya? Tadi obat tadi memang sudah didesain ya secara fase farmasetik di awal tadi ya. Kalau sudah didesain fase farmasetiknya, dia pasti akan bisa sampai ke target yang nomor 3. Kayak gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertanyaannya. Nanti kita bisa lanjutkan kalau memang ada yang ditanyakan lagi, kita bisa lanjutkan di WA group ya. Kemudian yang terakhir untuk sudah ya Mbak Monik, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, ini untuk kesimpulannya, jadi obat itu yang diberikan harus mampu mencapai site of action ya tadi ya. Kemudian obat harus dapat diabsorpsi dalam darah dan didistribusikan ke site of action serta mampu melewati berbagai macam pemisah antar kompartemen tubuh. Nah, ini yang ditanyakan Mbak Monik tadi. Kemudian yang ketiga, setelah menghasilkan efek, obat itu harus dieliminasi dari tubuh dengan cara inaktivasi metabolit atau ekskresi atau dengan kombinasi dua cara tersebut. Oke ya teman-teman, mungkin kita buka kuisnya lagi ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Semoga hasilnya juga lebih bagus. Silakan masuknya nanti bisa lebih cepat ya, karena waktunya memang kita tidak banyak. Oke, kita mulai ya. Oke, tadi poinnya lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ada peningkatan ya. Nanti untuk materi yang belum bisa kurang paham mungkin bisa kita diskusikan lewat WA group atau bisa dilihat materi ini nanti akan saya kirim ke WA group juga. Nah, ini tadi untuk tugas nanti mempelajari ya materi nasib obat dalam tubuh, bisa dari referensi lain atau dari buku ajar panduan kita. Kemudian yang kedua nanti menceritakan memvideo diceritakan terkait dengan farmakokinetik, dikirim ke grup WA, kita kumpulkan minggu depan untuk pertemuan ke depan gitu ya. Untuk materi kali ini tugasnya ya, nanti silahkan dikirim ke grup WA. Untuk materi kali ini saya kira saya tutup dulu, cukup sekian. Tugasnya bisa dikumpulkan di grup WA paling lambat nanti minggu depan pada saat pertemuan terakhir kita. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Kalau misal masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di WA group, gitu ya. Saya tutup dulu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Materinya akan saya kirim ya nanti ya di WA group.